Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Nama saya Zaki, kelas 4A. Hari ini Zaki ingin membacakan surat ingin membacakan kisah tentang Alqamah. Konon kisah pada zaman Rasulullah ada seorang yang giat pada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin salat dan puasa. Alqamah banyak puasa. Ketika dia sakit keras, maka Isti mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahu kepada beliau dalam akan keadaan Alqamah. Maka Rasulullah mengutuskan Ammar bin Syair, Syuaib, Drumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaan. Beliau bersabda, "Pergilah ke rumah Alqamah dan taklinlah mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya mereka berangkat ke rumah. Ternyata saat itu dalam keadaan nazar, maka segeralah mentakin. Ternyata lisan Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Saja mereka melaporkan kejadian ini. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih punya kedua orang tua? Ada, wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai orang tua yang sudah renta. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemui, dan beliau berkata kepada utusan tersebut, "Katakanlah kepada Alqamah, jika dia masih mampu berjalan menemui Rasul, makalah datang. Kalau tidak, maka biarlah Allah menemuimu." Tak kala utusan itu telah sampai pada ibunya Alqamah, pesan beliau disampaikan, "Sayalah berhak untuk mendatangi Rasulullah." Maka dia pun memakai tongkat berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampai di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salam. Rasulullah bersabda kepada, "Wahai ibu Alqamah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari akan memberitahu kepada bagaimana keadaan bertemu Alqamah." Sang ibu menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengerjakan salat dan banyak puasa, senang sedekah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, lalu apa perasaanmu padanya? Dia menjawab, "Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kenapa?" Dia menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengutamakan istri dibanding saya, dan dia pun durhaka kepada saya." Maka Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah melahkan insan sehingga tidak mengucapkan syahadat." Kemudian beliau bersabda, "Wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar." Si ibu berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat?" Beliau menjawab, "Akan membakarnya di hadapanmu." "Wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanku." Maka Rasulullah menjawab, "Wahai ibu Alqamah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih lenggai. Kalau ingin agar Allah mengampuni, maka relakanlah anakmu demi zat jiwaku berada di tangannya. Puasa dan sedekah tidak akan memberi sedikit pun dan marah padanya." Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, sebagaimana saksi juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir hari ini bahwa telah ridha kepadamu anakku Alqamah."
Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Hei Bilal, pergilah kepadanya. Lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum barangkali." Alqamah mengucap Barangkali ibu Alqamah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal di dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku. Bilal berangkat mendengar dan dalam rumah. La ilaha illallah. Bilal pun masuk berkah. Wahai sekali manusia, sesungguh kemarin telah mengalir lisannya tidak mau dan tidak menjadikan mampu masuk asal. Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu. Maka Rasulullah melihat memerintahkan dimandikan, dinafkahi. Kemudian beliau mensalat dan menguburkan. Lalu di kuburan beliau, wahai sekalian kaum muhajirin dan ansar, barang siapa istrinya dari ibunya, dia mendapat laknat dari para malaikat dan sekalian manusia. Allah tidak menerima amalan sedikit pun kecuali kalau dia mau bertobat baik kepada ibunya, serta kemarahan Allah tergantung kepada kemarahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.